Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama Ustazah Fegi. Setelah sekian lama Ustazah tidak membuat video, akhirnya hari ini Ustazah kembali bikin video pembelajaran buat antuna semua yang di rumah. Nah, kali ini Ustazah akan membahas suatu tema tentang komunikasi. Nah, kenapa Ustazah memilih tema komunikasi? Perlu antuna ketahui bahwa salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah komunikasi yang sukses. Nah, itu juga yang mendorong Ustazah untuk menulis skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa agar bisa mendapatkan gelar pada strata 1 atau gelar sarjana. Ustazah juga membuat skripsi dengan judul yang sama, yaitu komunikasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara komunikasi dan hubungan antar pribadi. Ustazah sangat tertarik sekali, terutama dalam bagian komunikasi. Hal ini Ustazah rasa perlu untuk antuna ketahui karena banyaknya miskomunikasi yang terjadi di antara masyarakat kita membuat segala sesuatunya menjadi salah kaprah atau membuat segala sesuatunya menjadi miskomunikasi. Akhirnya, yang tadinya maksudnya baik malah menjadi tidak baik karena ditangkapnya salah. Antuna pernah mengalaminya, bukan? Nah, Ustazah dulu juga mengalaminya. Kadang maksud hati kita bukan demikian, tapi yang ditangkap orang lain sebaliknya. Hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi. Nah, buat antuna, jangan lupa tetap dicatat pelajaran kita, karena ikatlah ilmu dengan mencatat. Tidak bisa ilmu itu kita biarkan begitu saja. Sebab, ibarat suatu buruan, ibarat rusa yang kita buru, setelah kita tangkap, maka harus kita ikat dengan tali. Karena kalau tidak diikat, maka rusa itu akan pergi begitu saja. Begitupun dengan ilmu. Kalau dia tidak ditangkap, atau tidak dicatat, tidak diikat dengan tulisan, maka dia akan hilang begitu saja. Sudah siap ya semua dengan alat tulisnya? Nanti kita akan ada tantangan atau challenge untuk materi kali ini. Simak terus ya videonya sampai akhir. Nah, berbicara tentang komunikasi, di depan Ustazah sekarang sudah ada laptop, di mana Ustazah sudah rangkum tentang materi komunikasi hari ini. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai apa itu komunikasi dan hubungan antar pribadi, maka kita harus ketahui dulu nih, apa definisi atau pengertian dari komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi itu ya, antuna, ada dua macam. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, dan yang kedua, komunikasi intra-pribadi. Jadi, ada antar dan juga intra, atau kita sebut dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Nah, apa ya itu? Jangan bingung dulu ya, karena Ustazah akan menjelaskannya secara perlahan kepada antuna. Oke, komunikasi antar pribadi itu disebut juga komunikasi interpersonal. Ya, artinya adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain. Nah, itu dia ya. Dan menghasilkan adanya umpan balik. Maksudnya begini, di dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal, itu ada 3 faktor di dalamnya, atau 3 aspek. Yang pertama adalah pemberi pesan, yang kedua adalah penerima pesan, dan yang ketiga adalah isi pesan itu sendiri. Ya, jadi harus ada yang memberi pesan, harus ada yang menerima pesan, dan harus ada pesan yang dibawa. Nah, itulah komunikasi antar pribadi. Contoh, Ustazah
ketemu dengan Antuna di jalan misalnya, lalu kita berbicara. Hal itu sudah bisa dikatakan komunikasi antar pribadi. Karena ada ustazah sebagai pemberi pesan, Antuna sebagai penerima pesan, dan ada hal yang kita bicarakan atau isi pesan itu sendiri. Oke, sampai di sini paham ya? Lalu ada lagi tadi komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ini berbeda dengan komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang terjadi antara kita dengan diri kita sendiri, ya. Seperti contohnya kita membatin atau berbicara dalam hati. Misalkan kita diam nih. Ternyata kita tidak benar-benar diam. Ada yang kita pikirkan. Nah, itu dia komunikasi intrapersonal. Oke, baik. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan kembali kepada Antuna. Pada mulanya, para ahli sepakat bahwa yang disebut komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini adalah hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya atau sekelompok orang dengan syarat haruslah face to face atau terjadinya tatap muka. Namun, seiring berjalannya waktu, kemudian karena banyaknya teknologi canggih yang telah muncul, seperti internet sudah merajalela, aplikasi-aplikasi chatting sudah banyak, maka komunikasi melalui media sosial itu juga bisa dikatakan komunikasi antar pribadi, ya. Artinya tetap ada si penerima pesan, tetap ada si pemberi pesan, dan tetap ada pesan yang disampaikan. Nah, jadi walaupun lewat chatting, itu juga termasuk komunikasi antar pribadi. Karena komunikasinya terjadi secara dua arah, tidak hanya dia sendiri yang bicara, tapi ada orang yang di balik media sosial itu yang juga berbicara dengannya. Nah, di sini dikatakan bahwa semakin besar kesamaan antara partisipan, maksudnya antara seseorang dengan orang yang diajaknya bicara, maka semakin bagus hubungan yang terjadi, semakin logis komunikasi yang terjadi. Contoh, misal kita berbicara dengan orang lain, lalu tiba-tiba kita memiliki satu topik yang sama yang ingin dibahas, seperti hobi yang sama, kesukaan atau minat yang sama, maka akan semakin bagus komunikasi yang timbul di antara orang tersebut, karena mereka memiliki topik atau bahasan yang sama-sama ingin dibahas. Namun, apabila sudah tidak ada lagi kesamaan atau visi, misi yang sama di antara mereka, maka komunikasi itu akan terputus, ya. Kita merasa, wah, udah tidak nyambung lagi nih bicara dengan dia. Wah, sudah tidak asik lagi nih. Pernah kan mengalami hal seperti itu? Namun, jika kita memiliki suatu topik yang sama yang ingin kita bangun atau kita bahas, maka komunikasi itu akan semakin enak. Begitulah prinsip dalam komunikasi antar pribadi ini. Nah, di sini dikatakan bahwa, Ustazah bacakan ya, komunikasi antar pribadi dengan bentuk tatap muka adalah komunikasi yang paling efektif dalam mengubah perilaku, sikap, dan pendapat. Jadi, komunikasi langsung atau komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang paling efektif yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Ibaratnya kalau bisa janganlah pakai perantara gitu. Misalnya kita mau ngomong sama si A, tapi segan, lalu kasih pesan ke si B, supaya si B ngasih tahu ke si A maksud hati kita. Terkadang apa yang kita sampaikan itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Maka komunikasi yang terbaik adalah dengan cara tatap muka langsung, tanpa kita menitip pesan kepada orang lain, supaya tidak terjadi salah paham. Karena bisa jadi orang menangkapnya berbeda, maka sebaiknya kita sendirilah yang langsung mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain.
Nah, komunikasi ini kenapa paling disarankan oleh ahli psikologi? Karena komunikasi ini paling efektif. Karena pesan pribadi kita itu diketahui dengan kita melihat langsung lawan bicara kita. Kita melihat langsung reaksi lawan bicara kita. Pandangan mata dia, mimik wajahnya, sehingga kita bisa segera merubah komunikasi kita bila reaksinya jelek. Nah, bila reaksinya tidak menerima, kita bisa ubah arah bicara kita. Tadi di awal Ustazah singgung, kenapa komunikasi menjadi salah satu kunci kebahagiaan hidup. Ternyata menurut para ahli, alasan mengapa kita perlu melakukan komunikasi dan hubungan antar pribadi adalah, yang pertama adalah komunikasi dan hubungan antar pribadi itu mengurangi rasa kesepian. Itu sudah pasti ya. Apabila manusia itu bisa berbagi pengalaman hidup dengan orang lain, maka dia akan merasa berharga. Maka komunikasi itu dan juga hubungan antar pribadi otomatis bisa mengurangi rasa kesepian. Kemudian yang kedua, itu kita bisa mendapatkan stimulasi. Stimulasi itu seperti respon. Nah, apabila kita direspon, maka jiwa kita akan bahagia. Lalu yang ketiga, mendapatkan pengetahuan diri. Lewat komunikasi, kita bisa tahu berbagai hal. Karena pengalaman orang lain itu berharga. Kita bisa belajar bahkan dari pengalaman orang lain. Karena belum tentu kita mengalami hal yang sama. Dan kita juga bisa mengukur diri kita sejauh mana kita bisa membandingkan, bukan membandingkan sih, bisa mengukur seberapa yang sudah kita lakukan dengan seberapa yang orang lain lakukan. Lalu yang terakhir, komunikasi ini memiliki manfaat, bisa menimbulkan kesenangan, dan meminimalkan penderitaan. Nah, itulah alasan mengapa komunikasi yang baik bisa mendatangkan kebahagiaan. Oke, untuk latihan atau challenge hari ini, Ustazah mau Antuna melihat sekeliling Antuna, misalnya orang tua dengan anak, bagaimana hubungannya. Ini Ustazah mau Antuna rekam diri Antuna berdua dengan boleh saudara ini boleh adik ya, boleh kakak, terserah, boleh abang juga bagi yang punya abang, atau orang tua bagi yang nggak punya saudara boleh dengan orang tuanya, pokoknya berdua. Antuna satu, lawan bicara Antuna satu. Coba Antuna saling berkomunikasi. Temanya boleh, yang pertama itu boleh dipilih ya, misalkan perkenalan diri, atau yang kedua menceritakan hobi masing-masing, atau yang ketiga menceritakan cita-cita masing-masing. Nah, dari sana akan timbul komunikasi seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum, nama saya Vegi, nama kamu siapa? Waalaikumsalam Vegi, nama saya Fulanah. Vegi, kesukaannya apa? Oh, kalau saya sangat suka psikologi. Kamu? Wah, sama. Saya juga suka psikologi. Psikologi itu adalah pelajaran yang membuat saya mengerti tentang banyak orang. Nah, itu contoh cuplikan videonya. Jadi ada 2 orang ya, jangan dengan diri sendiri. Itu hanya contoh. Jadi, utarakan satu topik yang sama-sama disukai. Ustazah tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.